Oh iya. By the way, thank you sudah 6.000 subscriber. Oh iya benar. Thank you. Guys. Kita minta 40 langsung cepet itu. Bisa 4.000 lagi nggak bisa? Dari 40 target kita cemban guys. Cemban guys musim ini. Pokoknya kalau musim nggak cemban, sorry to say kita akan tutup channel ini guys. Sorry. Nggak, ini bukannya apa ya, cuman ngancem aja guys. Lagi-lagi hasil yang bisa dikatakan mengecewakan ya. 1-1 melawan Twente, tim yang memang bisa dikatakan papan atas ya di Liga Belanda ya, tapi tidak atas amat. 4 besar kan atas. Tapi harusnya main di home. Iya. Kemenangan mutlak harus kita raih, bro. Mutlak loh itu, ya. Tapi kali ini gue akan memposisikan diri sebagai orang yang tidak menonton pertandingan itu. Ya emang lu gak pernah nonton, bangsat. Memposisikan diri anjing. Karena kalau semuanya itu beropini, berteori, nanti panjang bener. Lu opini A, lu B, gua C. Ya lu ada dari pihak yang penasaran deh. Iya, gitu. gua kayak mainnya gimana sih gitu. Yang bener. bagus siapa sih, Hen? Gila, profesional banget. Siapa sih tahu? Keren kan banget. Gitu. Iya, gua mencoba mengosongkan otak berpikir. Itu. Kayaknya biasanya kayak gitu deh. Gitu loh. Iya yang mendengarkan. Itu ya. Jadi itulah. Oke, kita. Padahal tugasnya cuma nanya doang ya. Tanya selesai. Itu pun dia paling males podcast anjing emang, guys. Pokoknya paling males podcast guys. Enggak, gua tuh selalu menanti-nantikan. Kayak tadi aja. Kan anak-anak bilang di grup, hari ini podcast ya. Sikat. Padahal jawabannya sebenarnya, hah? Hari ini? Ya bener. Hah? Ngapain? Gitu. Padahal kamu tuh dinanti-nantikan sama para fans channel ini. Itu kan sebetulnya kan nggak tahu, kan cuma gimmick aja. Padahal dalam lubuk hati gue yang terdalam. Capek sih. Aduh, tanpa banyak gocekan lagi Koko Hendra ya. Gue lihat sekilas tadi dari berita ya. Pemain dengan rating tertinggi adalah Marcus Rashford, dan terjelek adalah kapten kita Bruno Fernandes gitu loh. Fernandes itu Javier Hernandez. Oh iya, Bruno Fernandes. Tapi sebenarnya nggak boleh dibilang Bruno Fernandes loh. Kenapa tuh? Bruno Fernandes. Itu bahasa apa? Bahasa Belanda? Hah? Dari bahasa mana lu bacanya itu? Beda-beda emang. Patut dipercaya lu. Maknya orang Spanyol dia. Mak lu orang Spanyol? Muka Cina banget. Orang Cina orang di Spanyol, percaya gua. Orang Cina banyak merasa. Kalau sekarang lu orang Indonesia kan? Sama. Bener juga. Calvin Verdong itu orang mana? Baru tahu. Calvin Verdong untuk Indonesia. Back timnas kita tuh. Indonesia. Nah, sekarang mau bela timnas mana? Oh iya benar. Boleh banget. Iya. Lu jangan gitu loh tau. Enggak, dia maksudnya dari karakter itu Cina banget, Pak. Kata Eras kan ceritanya belum selesai. Emak gue tuh merantau ke Spanyol. Kan akhirnya kan lama tinggal di Spanyol bisa dapat kewarganegaraan sana. Oh gitu. Gitu loh. Ya. Gitu. Jadi kalau ngomong sama gue tuh hablo. Betul gak sih? Udah ya, cukup ngomongin tainya cukup ya, tolong ya. Oke, kembali ke Bruno Fernandes yang ratingnya terendah. Yes. Memang sejelek itu tak mainnya. Sejelek itu. Parah, Pak. Rashford. Bruno Fernandes. Parah Nes, sumpah. Aku nggak ngerti ya, gimana ya kalau sekarang kita mau nyalain siapa ya? Kebobolannya pun Eriksen. salahnya Eriksen. From hero to zero. Iya. Ya kan? Padahal golnya bagus loh itu. Tapi terlepas babak Umpannya Dalo tuh bisa kayak gitu ya. Setor kesan gocek padahal gila kelas itu kerebut anjing. Kiper ketipu semua, Cuk. Umpannya kelas. Back siapa yang ketipu? Itu siapa namanya? Matt Ada dia main. Main dong dia. Oh, gua enggak tahu. Gua enggak perhatiin lagi. Rabun ya kalau baca. Gua lupa, Cuk. Gua lupa sumpah. Oh iya ya, ada back calon timnas Indonesia ya. Hilgers. Terlepas dari gol cantiknya Eriksen babak pertama kita enggak apa-apa, bosen Cuk. Menurutku biasa aja, bosan Cuk, sampai ngantuk aku. Aku nontonnya tuh kan sampai tidur nih, gue nggak nyalain TV, ngantuk banget Cuk, sumpah. Dengan komentator aja. Itu pun kebangun Cuk, pipis gue. Iya ada MU Cuk, ya nonton lah. Cuk, sumpah Cuk, babak pertama itu ya peluang terbaik itu ya. Hilgers itu yang hampir on goal itu. Oh yang cuma itu aja. Itu aja. Apa yang lainnya ya kemelut menurutku nggak berbahaya. Nggak ada yang berbahaya. Iya. Cuma berapa shoot on goal kayak 1 doang deh babak pertama itu. Babak pertama ya 1 atau 2. 1 tuh pun gol doang kan? Makanya. Iya.
parah. Permainan MU kalau dibilang Rashford yang terbaik, berarti yang lain itu sampah sekali. Rashford pun menurutku jelek banget, Pak. Main dari awal dan 90 menit ya. 90 menit iya. Dan gue nggak setuju lagi kenapa dia nggak keluar. Oh iya? Menurutku Amat lebih berbahaya. Amat bahaya. Menurutku Amat berbahaya. Amat berbahaya. Amat itu cuman gini loh, goceannya bagus, nusuknya berani, ya kan? Dia selalu membuat apa ya? Keputusannya aja yang kurang cepet. Jadi ketika dia udah menusuk nih, passingnya kelamaan. Kayak dia udah ngelewatin dua pemain nih ya kan. Lewatnya lewat, ya kan. Nusuknya bener, udah masuk nih ke kotak penalti lawan. Kelamaan di passing. Itu aja. Decision makingnya mungkin harus diperbaikin sedikit. Apa mungkin kurang nyetel aja sama Bruno? Kalau aku lihat di match sebelumnya yang lawan Crystal Palace itu kayaknya dia ada beberapa kali yang nggak tektokan sama Bruno, kurang oke tuh. Sebenarnya gaya permainannya Amat tuh simple banget. Dia habis gocek. Dia itu nyari temen yang masuk ke dari sisi kanan ya, dari sisinya dia. Second line. Dia kan udah ya. Ciri khas winger lah. Passing ke belakang kan? Dia pasti passing ke belakang. Kalau nggak ke tengah nggak ada temen, ya ke sini dong, ke second line dong. Dia nggak nemuin itu. Pertama mungkin karena dia nggak nemuin pemain yang muncul dari second line. Atau decision makingnya dia kurang cepat, gitu aja. Sayang sekali. Sebenarnya kita punya beberapa peluang dari dia diganti, Cuk. Itu nggak setuju lagi ya. Garnacho masuk. Garnacho pun nggak ada menit berapa? Nggak ada. Iya. Dia masuk nggak ada sumbang siapa. Kayak kekunci aja. Dan lagi-lagi Rashford diterusin 90 menit. Itu aku nggak setuju, Cuk. Nggak tahu lagi-lagi apa ya, 2 pertandingan terakhir ini terlalu apa ya? Kayak maksain gitu loh. Harus Rashford sama Bruno stay aja. Apalagi Bruno Fernandes ya. Bruno Fernandes dari CP udah jelek banget. Kemarin diulangi, Cok. Parah, Cok. Jadi kayak jeleknya di mana? Umpan-umpannya sering salah, bola kerebut. Sama kayak dia tuh mengulangi kesalahan yang sama ketika lawan CP. Banyak passingnya yang kepotong, nggak nyampe, tergesa-gesa. Template Pak kesalahannya. Klasik. Dia tuh berusaha bermain flamboyan, bermain cantik, bermain cepat, bermain ya, ciri khasnya dia lah, counter attack direct. Tapi kebanyakan itu patah, Pak. Antara dia di-tackle duluan, antara ke-tackle duluan, antara bolanya kecolong duluan, atau passingnya nggak nyampe. Udah aku sampai gemes sendiri, Cuk. Apa mungkin jangan gara-gara kecapean mungkin? Bukan lah, kecapean sih enggak lah. Dia kan musim lalu aja full, Pak, kayak hampir full ya. Justru karena dia full tuh mungkin aku ada mikir apa dia ini diforsir terlalu ya gitu loh. Enggak, menurut gua kayak MU cara mainnya udah beda kali sekarang sama musim lalu ya. Musim lalu kan benar-benar ngincer counter attack banget kan, long pass direct itu kan Bruno banget kan. Kalau sekarang kan benar-benar build up kan. Belum ketemu yang lawan yang bisa di counter gitu loh. Secara permainan kayak musim lalu gitu loh. Jadi menurut gue sekarang kayak Bruno kayak kebingungan gak sih? Di lapangan kayak kebingungan, Pak. Nggak tahu passing, terus dia kayak nggak bisa posisi rame-rame gitu ya. Kayak rame-rame kalau midfielder rapet gitu dia kayak selalu kerebut, Pak. Dia butuh space juga. Buat lihat, terus buat passing jauh kayak gitu loh. Kayaknya sih gara-gara Ten Hag mainnya beda ya. Kita ini main sekarang sistem kan. Nah Bruno nggak bisa nih kalau main sistem karena dia tahu rapet, Pak. Posisinya free roll. Sedangkan dia kan kita tahu sendiri dia passing pendeknya jelek kan. Ya. Coba aja setiap kali nonton Bruno, passingnya juga pendeknya juga gitu-gitu aja. Passing pendek dia juga nggak gerak mana kayak atau apa, dia cuma main di passing lagi ke dia passing samping. Jadi kayak gitu, jadi kayak nggak gerak, cuma di situ-situ aja passing itu kan. Kayak kita mesti cari nomor 10 ya, mulai mesti mempertimbangkan, karena kalau posisi kayak gini ya, kita kan nonton MU ini situasional ya. Maksudnya situasinya kayak gini nih, ya kan MU sekarang lagi jelek nih, padahal kita udah datengin pemain udah banyak nih, ya kan. Ya gue tau adaptasi, tapi kan kita lihat juga yang gue lihat selama ini MU ini terlalu bergantung sama Bruno. Nomor 10. Kreativitas semua dari dia. Kalau nggak gitu nggak bermunculan dong puji-pujian kepada Bruno lah, apa creative chance paling banyak lah, apa kata musim lalu kata De Bruyne dia adalah monster kreatif lah, apa creativity bla bla. Ya karena kita terlalu bergantung sama dia. Gimana dia nggak monster kalau dia dikasih bola terus, ya kan? Aliran bola dari dia, semua dari dia. Nah, ketergantungan ini yang akhirnya mengakibatkan kita ini kayak sekarang kita main sistem nih, ya kan? Tapi sistem kita ini mau mainnya gimana? Mau melibatkan semua pemain di sekitar Bruno, atau kita cuma manfaatin Iya. Bruno aja, tetap seperti kayak dulu. Bruno dijadiin free roll, kasih bola ke dia,
terserah dia Nggak mau bisa. gimana. Nggak bisa. Hollywood pas kayak mau gimana kayak terserah. Masalahnya iya kalau dia fit terus. Nah, makanya. Kalau dia cedera, waduh mampus tuh. Mampus, Kalau kita makanya. nggak bermain dengan sistem kan. Yes, musim lalu kelihatan banget ketika kita nggak ada Bruno. Iya. Berantakan. Iya. Karena kita berusaha bermain sistem tapi nggak jalan, nggak Iya. bisa. Mau nggak mau kita main transitional. Iya. Nah, transitional Bruno bagus. Ketika Bruno nggak main, wah kita kelabakan. Main sistem belum jelas, ya kan? Nggak ada Bruno lagi sebagai kreator utama, wah pontang-panting. Iya. Sekarang MU pengen mainnya sistem nih. Iya. Pemainnya di Ten Hag udah mulai banyak nih yang Betul. nyetel lah, paling Iya. nggak ngerti lah maunya Ten Hag itu gimana. Brunonya nggak nyetel. Iya. Brunonya nggak gimana ya? Ini pemain bagus kalau kita main transisi. Iya. Tapi kalau sistem kayaknya kurang cocok. Kurang cocok. Kayaknya nggak apa ya? Dia nggak bisa. Sedangkan posisi Bruno kalau lihat perhatiin sekarang dia udah nggak ke tengah ya, dia sekarang lebih ke depan ya gak sih? Ya. Area depan lah 3/4 lapangan deh tuh, Iya, ke depan iya. tuh. Di situ itu aja. Final third lah. Sedangkan musim lalu yang di bagus-bagus itu dia selalu mundur ke belakang. Free roll, kan? Iya, free roll kan. Free roll, Di tengah. Nah, itu dia long pass-nya mantep tuh. Nah, sekarang dia pasti ini mau long pass kemana? Pasti pendek doang. Jadi speciality-nya tuh kayak nggak kelihatan ya, nggak keluar. Ya kan? Walaupun sebenarnya dia banyak kesempatan beberapa kali nyetak gol. Cuma kayak entah kenapa isu atau apa ya. Belum dapat lagi feelingnya gitu loh buat nyetak gol. Beberapa kali waktu Crystal Palace kan sekali kan. Iya. Kemarin juga Iya. enak banget posisi padahal Pak. Sumpah. Enak banget itu Pak. Itu yang shooting dari samping. Pak. Syuting dari dari kotak penalti lah. Terus tipis banget ya. Udah kayak perubahan sistem bermain kayaknya yang buat si Bruno masih bingung nih. Mungkin perlu waktu lah untuk membiasakan lah. Sedangkan pas awal-awal Bruno datang ke MU, dia posisinya nomor 10 kan. Nomor 10 ya. Ya makanya dia kemampuan cetak gol tuh banyak gol juga ya kan. Kayak mungkin beberapa musim terakhir ini dipasang dia agak mundur. Membuat dia jadi kagok kali ya untuk balik lagi ke sana ya. Kayak feeling nyetak golnya, feeling nyerangnya itu udah agak berkurang kayaknya. Mungkin karena kita memaksakan jadi nomor yang bukan Seharusnya. Mungkin dia di 8 tuh sebetulnya. Dia harusnya nomor 8. Iya, daripada nomor 10. Karena kalau kita ngomong kreativitas itu kurang lah ya kalau aku bilang kalau Bruno itu. Tendangannya aja yang bagus sih. Cuman untuk Kreativitas masing-masing menurutku bagus. Iya. Sebenarnya masing-masing bagus. pendeknya tuh loh. Masing-masing pendeknya nggak jalan. Salahnya Pak. berapa kali kalau kita gabungin Crystal Palace sama kemarin tuh? Lo ada kapan hari waktu lawan Crystal Palace satu video ya, kurang lebih berapa menit itu dia sudah salah 4 kali kayaknya. Iya, Dalam iya, satu video iya. itu loh ya, videonya bukan potong-potong Iya. ya, dalam satu kejadian itu udah 4 kali salah Iya. gua itu. Gak Satu tahu kejadian kemarin- itu? Satu kejadian itu, beruntun loh ya. Berarti dalam satu match kan bisa 10 kali lebih kan? Ya Iya. gini loh, nomor 10 pemain kreatif itu dituntut untuk mengambil resiko. Nah Bruno ini adalah pemain yang mengambil resiko. Sangat mengambil risiko. Ya, kalau dia salah melakukan passing sebenarnya aku wajar. Iya. Karena ya namanya kreatif, Iya. kita berkreasi kan. Iya. Nah, kreasi itu kadang-kadang kan gagal. Maksudnya, gue maksudnya mau ke sini nih. Aku tahu temen gue ini larinya ke sana. Coba passing model gini siapa tahu nyampe Iya. atau gimana, ya Iya. kan? Dia punya kreatif itu. Bruno tuh punya kreatif seperti itu. Cuman lagi sesuai aja. Mungkin kalau menurutku ya, mungkin kecapean. Ya, Dia ya. terlalu diforsir, Pak. Itu curiga aku pertama. Kedua, dia nggak bisa main sistem. Sistem. Iya kan? Iya. Terus yang menit keberapa ya? Babak kedua, hampir akhir-akhir kok. Mulai masukin Mount, Iya. dia digeser ke kanan, Cok, Iya. tambahan, Cok. Itu tambah parah. Bruno tambah digeser kan? Bruno digeser ke Loh, kanan, itu tambah parah. Rashford sama Garnacho kan main bareng sampai akhir. Nggak ada, mungkin 4-2-4 lagi ya? 4-2-4. Ya, kayaknya ya. Jadi masukin Kobe Maino, Mount sama Højlund. Højlund gantiin Zirkzee. Siapa si Mount gantiin Kobe Maino gantiin Eriksen. Mount gantiin siapa ya? Lupa gua. Ugarte, bukan. Enggak, Ugarte tetap main. Mon nanti Eriksen apa Mon? Mount ganti Eriksen ya? Garnacho Iya. Amat. Garnacho amat. Maino ganti siapa? Maino ganti siapa ya? Lupa gua, Cok. Oh iya, Maino ganti siapa ya? Maino masuk kok. Maino masuk. Main ini loh, nonton ngantuk-ngantuk, lupa gua. Eh, Pokok intinya beberapa 10 menit terakhir itu Bruno-nya pindah ke kanan. Ya, ya. Itu makin kacau. Makin gak karu-karuan itu. Pegang bola lepas. Ya kan seakan-akan dia tuh kayak bingung. Gua ini mesti kemana? Rashford keluar. Rashford gantiin Højlund. Oh, Berarti terakhir. Rashford tuh nggak 90 menit. Enggak, Mas. 79 aku menit. Aku inget ditarik keluar kok. 79 Makanya menit. si Kobe Maino masuk. Akhirnya dia jadi winger kanannya tuh si Bruno. Mati udah. Langsung nggak tambah nggak karuan. Nonton udah anjing ini udah di tengah dikurung, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia di sayap, Cok. Di sayap tuh butuh
kecepatan, butuh orang yang berani penetrasi. Dia kan bukan kayak gitu loh. Iya. Jadi seakan-akan kayak kesalahannya tertimpa ke dia semua. Iya. Gitu loh. Dia di tengah ngaco nih. Di pergantian strategi dia malah digeser ke kanan. Nggak jalan sama sekali. Iya. Sama sekali. Yang di tengah siapa? Mon? Yang di tengah Mon. Mon dikasih waktu sekitar 14 menit, 15 menit ya nggak jalan. Ya lu sekarang butuh gol. Tapi lu masukinnya menurutku agak telat. Iya. Menurutku, lu harusnya melakukan pergantian sekitar 65 menit 65 karena menit 65 itu kelihatan kita udah mulai kekurung, nggak ngerti gitu loh, arahnya udah nggak jelas, mainnya ini mau gimana, gitu loh, nggak nyampe depan cok passingnya itu. Kalau Ugarte gimana? 90 menit kemarin. Ugarte, gua kemarin lihat ya, kelemahan yang waktu itu kita takutin kejadian semua pak. Ada beberapa momen dia mau dapat bola tengah. Udah nunggu nih dia momennya dia mau mengumpan, jadi dia tunggu pemain MU yang masuk, overlap masuk ke depan, dia passing, crossingnya nggak tahu kemana, nggak jelas juga kan. Oke, satu kali ini kelemahan dia nih ya pasti. Terus ada juga kan lu tahu sendiri Twente mainnya dia gitu ngepres kan? Ya ngepres. Tapi ngepresnya tuh bukan orang kayak ngepres zone nggak sih? Jadi per daerah, zonal dia. Zonal kan? Tapi ngepres full press gitu satu lapangan. Jadi dia begitu dia passing dari back, nah dia ada beberapa orang yang nggak press dia, cuma ngepung dia. Tahu. Dia kayak kebingungan gitu pak, mau dribble, kerebut pak. Jadi udah kelemahannya udah kelihatan semua pak. Iya, sumpah. Memang kelemahannya tuh dia nggak bisa dribble. Dribble emang nggak bisa crossing. Nggak usah crossing, dia passing pendek aja kayak ragu-ragu gitu loh. Jadi tujuannya kita beli, sekali lagi ya, tujuannya beli Ugarte itu bukan untuk forward passing sebenarnya. Tujuannya dia itu seperti apa? Kita kebobolannya seperti apa? Sebelum kebobolan apa yang terjadi? Ugarte tackling dulu. Dia tackling. Itu yang sebenarnya kita butuhkan dari dia. Ya. Twente kan mau counter nih, ya kan? Cepet. Ketika bola itu 50-50 atau mereka udah mulai mau mengacak-acak pertahanan, Ugarte di sana tebas. Itu yang benar. Bolanya di Eriksen. Eriksennya Blendes bingung. lagi. Scanning, berusaha scanning, dia lupa. Eriksen nggak lihat nih. Nggak lihat. Puter gini kerebut. Langsung disikat sama Lamer. Udah selesai. Padahal itu sebenarnya kalau Sapuan itu berhasil, bagus itu highlightnya. Iya. Keren itu. Keren. Ya. Itu udah posisi Twente udah. Tugasnya Ugarte itu. Iya. Itu udah bener. Padahal itu tugasnya itu dia. golnya mirip-mirip kayak kita, gue lupa season kemarin atau 2 season lalu. Kayak season kemarin deh, yang pertandingan pertama lawan Wolves itu loh. Sering ngejaring kayak gitu kan. Ada satu pemain lawan dari tengah itu tiba-tiba lolos itu. Iya, lolos Neto lah. Iya. Musim lalu atau 2 musim lalu ya? Musim lalu, awal musim. Awal-awal itu kan. Iya. Ya kita main 4-2-4 awal-awal. Iya, Cuk. 2-3 pemain dilewatin sendiri. Iya, itu gol kemarin meskipun kesalahan Eriksen ya, tapi sedikit mengingatkan gua kan. Dia sebenarnya juga nggak boleh dia lari begitu lurus Bek gitu. kanan lagi itu. Dia Rashford gagal, semuanya siapa gagal ya? Bruno juga dilewatin. Ya, pokoknya semua gagal, Cuk. Nggak boleh gitu, Pak. Masih dia kena kuning kan Martinez kan? Gua nggak tahu, gua lupa gua aja Martinez kartu kuning goblok. juga itu sih Martinez dan kartu kuningnya template Pak. Apa tuh? Bola 50-50 nih. Langsung dihajar. Ditabrak. Bang. Hajar. Wah, anjing. Jelas, Cok. Sumpah dia suka makan kartu kuning tolol. Sumpah sih Martinez itu masih aja, Cuk. Masih. Jadi ya begitulah. Ya begitu deh. Susah terus apa namanya? Seksi kita juga nggak tahu ya belum nyambung ya. Berapa kali kita udah kasih dia crossing. Cuma dia kayak nggak nyampe Pak. Antar kakinya nggak nyampe lah atau apalah kayak emang dia belum klik aja kali ya. Aku bilang bukan seksinya yang belum klik. Tim ini itu terpressure-nya terlalu, mereka tuh merasa aku setiap pertandingan harus menang. Soalnya fans pengen lihatnya kita menghibur dan menang. Masalahnya mereka belum mampu seperti itu, gitu loh. Gak maksudnya yang gue bingung tuh kalau zaman dulu tuh enak banget kayak crossing terus ada aja yang nyosor gitu. Iya. Kalau sekarang tuh nggak ada, susah MU Pak. Iya. Kayak dulu pengen deket ya Højlund yang bisa kayak gitu. Kalau Xerxes tuh belum bisa kayak gitu. Dia lambat ya, speednya lambat kayak. Yang sedangkan kayak meskipun kemarin ada beberapa shoot on goal lah ya dari dia. Winger kita kayak masih belum nyetel sama dia lah. Belum bisa dapat momentum yang pas gitu, passingnya mau kemana, momennya gimana ya, makanya masih adaptasi lah kayak si Xerxes. Winger kita juga tipikal kan lebih ke winger yang egois ya, nggak terlalu bisa ngenaki striker lah gitu loh. Dribbling, Rashford, Garnacho, Anthony sama Ahmad tipikalnya mirip lah. Nggak bisa kayak lihat
Olise itu bagus tuh Olise kemarin. Iya. Yang golnya Kane, Munchen iya. iya. Bisa kayak gitu. Gak bisa mereka kayak Nggak, tapi mereka kenapa nggak bisa gini ya? Maksudnya lu winger kanan kiri tuh oke, lu kalau mau crossing lu template lah, lu arahin satu target di mana, satu titik. Jadi ya striker ngincernya ke sana aja. Ngerti gak lu? Kayak futsal kan, kalau kita futsal ada kan yang tipe yang dari kanan dia nyasar tiang jauh aja tuh. Iya. Tahu-tahu ada yang nyodok aja. Oh iya. Ya kan? Iya, Kayak iya, gitu loh. iya, Maksudnya iya, template iya, aja. Lu mau crossing posisi kayak gimana lu arahin sana deh. Arah yang sana nanti. Nanti striker udah tahu nih. Striker udah tahu nih instingnya ke sana. Iya makanya. Kenapa kayak nggak ada kayak gitu ya? Kayak nggak ada kliknya gitu loh. Iya. Jadi, oh ini Garnacho bawa bola, dia pasti taruh ke sini, ya kan? Nah, oh ini Rashford nih yang bawa bola. Oh gue tahu nih pasti taruh ke sini bolanya. Gue tinggal sentuh aja nih, tinggal gue belokin arahnya masuk nih, ya kan? Pokoknya Mereka antara tahu. lu mau crossing ke gawang atau crossing ke belakang, udah kan dua itu pilihannya kan. Iya. Ya pokoknya pasti nggak mungkin pemain yang sama dong, yang maju kan. Ya maksudnya udah siap-siap aja gitu loh. Udah siap-siap aja. Kok kayak nggak, tapi nggak pernah nemu ya? Iya, nggak pernah terjadi. Iya, Nggak Pak. pernah terjadi. Susah banget itu kayak. ya, udah Gitu lah. Parah sih Pak, tapi tuan-tuan seri sih. cukup mengecewakan sih. Gue juga pagi-pagi bangun, gue pikir nih udah pasti menang lah. Iya, Entah Pak, 2-0, 3-0, 3-1 gitu lah ya. Satu Sama lagi Pak. Gue bilang hancur Ini ini. lawan Twente loh, padahal minggu nanti lawannya Tottenham nih. Iya. Tottenham yang Madison-nya lagi Moncar ya. gila ini. Apa yang harus kita harapkan nih sebagai fans? Apakah 3 poin sesusah itu dan semustahil itu nanti hari Minggu? Ya, Atau Mustahil enggak lah. Ya kalau lihat penampilan kayak gini ya kayaknya ya gue nggak mau itu lah. Gue kalau suruh apa tebak Balik. kalah aja. Kalian kalah aja udah. kalau kalah mendingan nobar? Kalah. Loh siapa tahu kebalikan. Gimana? Udah, Kayaknya minta berapa nobar kali ya. Ya udah, aku ngerti kayaknya aja, Cuk. Betul kalau aku sih lebih mikir kayak gini. Dari kemarin waktu Hoylund cedera kan kita sempat punya satu pendapat yang sama lah ya, yang bisa ngangkat tim ini untuk ke jalur kemenangan itu Hoylund, Pak. mengubah keadaan. Heeh. Karena Hoylund itu pergerakannya udah setahun di tim ya. kita, udah tahu pemain-pemain Udah kita, ya. udah tahu, paham lah gerakan-gerakannya harus seperti apa. Dan kayaknya kalau nggak ada Hoylund memang berat sih. Hoylund harus main dari awal sih kalau aku bilang. Jadi Zirkzee diparkir dulu. Susah dipasih. Harus pakai dulu sih. Tapi Zirkzee tapi kalau kemarin ya. Apalagi nonton Tottenham ya, dia bisa naik 2 back loh pergerakan Hoylund. Otomatis winger kita punya space yang lebih. Enggak, tapi Zirkzee itu emang beda banget sama Hoylund ya. Iya, build up striker. Build up striker Iya, dia. Kalau kita mau main sistem, Zirkzee harusnya loh Harusnya ya. 9,5 Iya. dia tuh, bukan 10. Ya, Apanya? 9,5 dia sempat 9,5 ngomong gitu kan. Dia bilang saya bukan posisi 9. Oh. Anjing. Iya, dia bilang gitu, Cuk. Gitu ya? Iya. Serius lu? Iya, serius. Harus statement dia kok. Ya. Anjing. Ya secara passing pendek-pendek cocok bagus, gitu. ya. Tapi apa ya? Udah pas tapi passing pendek doang udah gitu ya. Nggak ada kelanjutannya gitu loh. Dia perlu improve banyak lah. Karena kalau di level Premier League nggak bisa cuman gitu aja sih. Yes. Apalagi tim-tim juga kuat-kuat kan. Lu bakal dipelajari, lu bakal dianalisa. Jadi ya dia perlu Enggak, gaya mainnya Saya explosive dia gitu. sebenarnya tuh bagus. Dia tuh tipikal pemain striker tapi nomor 10 gitu loh. Jadi yang bener-bener playmaker di di belakang gitu loh. Orang-orang bilang, "Kok nggak nyoba Hoylund sama Zirkzee Zirkzee bareng ya?" Iya. Nggak bisa, Cuk, gue bilang. Nggak bisa. Jadi gini loh. Hoylund kalau kita mau main sistem ya kan. Si Zirkzee ini kan build up striker. Iya. Dia kan suka mundur nih, cari bola ya kan, bantu serangan. Sayap kita harus kejem. Iya. Gitu aja. Iya. Kita harus manfaatin dia ini bagus nih, ya kan build up-nya. Dia turun bantu serangan, masing-masing pendeknya bagus. Sayap kita harus lebih klinis, Iya. harus lebih nusuk. Masalahnya terjadi dia udah bantu turun nih untuk cari bola. Sayap kita nggak Iya. bisa cari ruang bebas, nggak bisa cari space gimana, nggak bisa keluar dari tekanannya lawan gitu Iya. loh. Jadi dia ya akibatnya Zirkzee-nya kelihatan percuma. Dan percuma gue di tengah kayak kita komennya kan selalu, oh Zirkzee ini bagus masing-masingnya, tapi ya gitu aja mentok karena sayapnya nggak cari posisi, Pak. Iya, Gitu loh. pemain MU tuh menurut gue banyak, pokoknya serba nggak lengkap ya. Bisa Erikson secara passing pendek tuh bagus banget. Bagus. bahkan passing Passing long long ball-nya juga oke lah, tapi secara defense hancur berantakan. Ya, stamina juga. Stamina hancur. Terus kayak si Zirkzee passing pendek bagus nih, Bagus, build up ya. bagus. Cuma secara nyetak gol Kurang. Kurang. kurang Ya, eksplosif. ya. kayak Rashford speed bagus, Ahmad speed bagus, cuma nggak bisa crossingnya kurang. Ini kayak serba nggak lengkap gitu. Lu kok Nanggung. kayak
Haaland lengkap Pak. Finishingnya Mau passing pendek, mau terupas, mau apa dia body juga kuat. body kuat, Lari nyetak kenceng. gol bagus, instingnya nyetak gol bagus kayak. Positioning juga bagus, ya kan? Makanya kan harus dibeli awal dulu. Iya makanya Pak. Højlund itu kalau Repot, aku Pak. ya, dia harus dimain dari awal sih 90 menit. Karena pertama dia udah cedera cukup lama. Ya. Kedua dia perlu mengasah naluri mencetak golnya lagi. Terakhir kan golnya dia lawan Arsenal ya, Yang waktu precision kan. Iya. Itu terlihat improve-nya Ya, luar bagus biasa. banget Pak di bawah sendiri Dibandingkan tuh musim Pak. lalu. Kayak udah satu musim di MU yang elevate the game juga. Terus di Euro ya. Nggak Cukup oke kan di Denmark kan, tapi cukup oke lah di Denmark. Kalah pun lawan Jerman ya. Terus Ya. cedera di Di pre-season. Kayaknya menurut gue sih harus dikasih menit bermain lebih sih. Iya sih, Paksain. Ya. Paksain kalau aku. Nonton Tottenham lagi. Ya kemarin waktu dia Big masuk match. juga sama Mount itu percuma. Iya. 15 menit yang sia-sia menurutku. Iya. Nggak kelihatan semua Pak. 3 orang yang masuk terakhir itu nggak kelihatan semua. Nothing Pak. Ya kan? Lu mau ngapain? Gua rasa tim pelatihnya MU juga sekarang jadi main aman Pak. Kayak nggak berani main resiko gitu loh. Enggak, masalahnya si 20-nya ini benar-benar mundur semua. Iya. Mereka udah 1 poin cukup gitu loh. Nah masalahnya kita nggak bisa bongkar mereka Nggak ini. ada bongkar. Itu yang masalahnya. Jadi 3 pemain yang dimasukin, ya lu mau jalanin strategi apa? Nggak kelihatan kok. Nggak dapat bola juga nggak dapat banyak. Apa? Mau ngapain? Lu masukin itu nggak percuma gitu loh. Apa yang lu omongin, taktik apa yang lu omongin ke 3 orang yang lu masukin itu? Iya. Nggak kelihatan kok. Iya. Gitu loh. Malah berantakan, malah nggak kayak kebingungan gitu loh. Iya. Oh, Mon ini harus ngapain ya? Gua harus di mana ya? Terus si Bruno gue ditaruh di kanan, tambah bingung Cok dia di sayap Iya. Cok. Sumpah. Terus kalau posisi kayak gini siapa yang disalahin? Ten Hag. Oh, Ini udah musim ketiga. Gak tahu gua. iya. Sumpah gua Nggak bingung. tahu. Twente lu bisa seri Bingung Pak. gua. Karena Bingung Pak. tim-tim lain kan apa ya, di tahun ketiga seharusnya improve-nya terlihat sekali. makin membaik. Iya. Arsenal di tahun ketiga seperti apa? Yes. City lu udah tahu. Liverpool masih Liverpool, kuat banget sekarang. Kemarin lawan West Ham aja 5-1 apa 5-0. Bahkan Chelsea yang kita Sekarang bully pun, Iya, 5-1, Cuk. bahkan Chelsea yang kita bully pun mainnya bagus. Sekarang menang-menang terus. Tapi ya Baru lawannya baru. lawannya masih sekelas 7-0 kita lah. Jadi gak usah bacot ya. Ya tapi gimana itu, ya? perlu improve lah. Maksudnya di tahun ketiga masa kita kayak gini terus. Kalau Iya. udah seperti ini yang disalahkan siapa? Masa kita mau tunggu Ineos lagi, mau kasih kesempatan lagi bahwa Ralf Rangnick bilang we need a big operation, oke. Jadi udah. Yang ini Kalau- udah beberapa pemain tapi kebanyakan di tengah ke belakang nih. Iya. Nunggu 1 musim lagi untuk tengah ke depan yang diganti. Iya. Tapi kan kita tahu bursa transfer untuk benerin tengah ke depan kan ya lebih sulit ya dibandingkan area back sama nomor 6 dan 8 gitu loh. Iya. Kok bisa lebih sulit? Iya lebih sulit. Karena menurut gua pemain yang bagus di belakang masih banyak daripada pemain depan. Sulit. Lu cari striker yang oke aja siapa sekarang? Sesko udah perpanjang kontrak di sana. Itu pun kayaknya ke Arsenal. Kalau winger itu siapa? Winger juga sulit sekarang. Siapa Kvara? lu? Farah mah Ke Maradona? Ke Farah? kalau mau ya bagus sih Cuk. Oh. Cuman kan Napoli juga mintanya berapa? Maksudnya enggak untuk cari pemain-pemain kayak Savinho gitu-gitu loh. Enggak lah. Yang keren gitu. Iya. Jam. Iya, jam itu loh. Sulit, Cuk. Nggak tahu kayak tapi kita Januari ini juga kayak nggak ada duit Ayam buat. kayaknya. ada. Ayam. Nggak bakal Tunggu duit, untuk proyek iya, untuk proyek 2025. Gua kaget sih kalau MU beli pemain lagi di Januari. Kayaknya Iya, nggak mungkin. nggak mungkin. Jadi kita udah fix. Tapi ya enak juga nggak bisa alasan apa Pak. Pemain udah mulai balik semua nih. Iya. Mount, Højlund udah balik semua. Iya. Yang cedera cuma sisa apa? Alasan cedera. Malaysia, tapi udah mulai latihan ya. Iya, latihan udah ikut. Malaysia, Lindelof, Xiao, Yoro. Udah 4 itu aja kan? Yang dari 4 itu loh, yang paling lu kangenin pasti Shaw sama Yoro kan. Ya pasti Lu dong. nggak mungkin berharap sama Nggak mungkin. Lindelof dan Malaysia. orang yang 1 tahun tidak bermain bola. Nggak mungkin dong lu berharap Malaysia. Ya kan lu paling berharap sama siapa? Yoro Xiao. yang baru join Iya. musim ini dan baru usia 18, Iya. ya kan? Sama Shaw. Iya. Udah. Jadi ya nggak ada alasan lu sekarang untuk Ya, berharap nggak boleh kita alasan kemarin gitu. alasan mungkin gak Xiao nggak main nih, Oh, nggak nggak ada. bisa. Sekarang Iya. Dalot pun bagus kok mainnya. Iya. Oke kok di kiri. Mazraoui juga bagus. Iya. kemarin. Tapi menurutku kalau Ten Hag ini mau bermain dengan sistem ya. Kalau aku jadi Ten Hag ya, Bruno kalau saya lagi nggak perform, aku mainin di nomor 10 sih. Erikson nih gua. Nah, itu yang aku mau bilang yang lawan Tottenham Hotspur ini ya. 2 pemain yang aku corotin ya, Bruno sama Rashford. Kalau lu berani cadangin lah. Iya, untuk iya, lawan iya. Spurs. Enggak gini loh. Oh, kalau Spurs kayak nggak ada. Kita tahu, nah, gini loh. Kita tahu maksudnya Ten Hag itu untuk ngembaliin kepercayaan dirinya Rashford. Makanya dimainin terus. Oh, aku yakin dia ini pemain bagus kok. Bisa lah dia ini pasti, ya kan. Tapi kan terbukti musim ini ya juga terlepas dia nyetak gol lawan Barnsley lah, lawan apa, aku tetap nggak impress. Ya. Aku seneng dia nyetak gol. Wah, Soton, happy karena dia bermain untuk Man United. Iya.
Tapi secara gua lihat dia main itu enggak. Iya. Masih enggak. Masih enggak ya, Bang. Iya kan? Masih enggak. Iya. Karena dia mainnya template. Iya. Gitu loh. Permainan dia itu sudah sangat terbaca. Iya. Sangat-sangat terbaca lawan. Gitu loh. Jadi kalau alasannya Ten Hag itu, oh aku pingin mengembalikan kepercayaan dirinya dia, gini. Berlaku juga untuk Bruno. Iya. Situasional, gue bilang kita situasional nonton MU. Musim lalu dia bagus. Yeah. Musim ini dia lagi drop nih, Yeah. ya kan? 2 pertandingan beruntun dia drop juga. Gak boleh gitu dong. Iya. Eriksen yang musim ini lagi moncer nih, ya kan? Paling nggak 2 pertandingan terakhir ini terlepas dari kesalahan dia lawan Twente, bagus mainnya Eriksen. Kenapa lu nggak coba Casemiro, Maino, Eriksen, atau Ugarte, Casemiro, Eriksen? Kan lebih stabil tuh tengahnya, ya kan? Casemiro, Ugarte. Akhir-akhir ini kenapa Casemiro nggak berani mainin? Iya. Bahkan dari bangku cadangan pun nggak Ya, main. semenjak lawan Liverpool lah. Iya. Kayak ada strike juga kayak gue rasa tuh. Oke. Kayaknya kalau jadi Ten Hag juga harus bijaksana lah. Mainnya kalau lu main jelek kayak gitu ya paling nggak ada denda, nggak main 3 kali kayak. Ya, dikasih sanksi lah. Masa langsung main? Nah, makanya kembali lagi. Makanya kalau kayak gitu berarti Bruno harus ada juga dong. Harus ada. 2 pertandingan beruntun loh ini udah, ya kan? Terlepas lawannya Spurs, ya kan? Kalau kita mau mulai, maksudnya kita kan udah sadar ya, Bruno ini udah umur 30 juga. Ya kan, kekhawatiranku ketiga mungkin dia juga penurunan karena usia. Ya, ketiga. Varane aja 31 nah, ya. 32 ya. 31 apa 32 kan ya Varane? Varane tuh berapa? 32 ya. Apa udah 33? Iya. Nah, penurunan kan, ada penurunan. Nah, kita kan mulai ancang-ancang nih kayaknya. Kita 31 kan? Iya, 31 udah pensiun Varane. Nah, kan pasti paling enggak kita sudah ancang-ancang nih nomor 10 siapa ya kira-kira pengganti Bruno nih musim depan ya atau 2 musim lagi. Lu harus kasih perlakuan yang sama kalau lu memang bijaksana lu ya. Lu harus kasih perlakuan yang sama. Kalau Casemiro sudah mengalami, ya sudah. Kalau Bruno lu lihat kemarin mainnya emang bagus. Ya enggak dong, lu harus jujur sama diri sendiri dong. Dan lu juga udah siapin pemain-pemain yang versatile kan? Iya, Ya Maino bisa jadi nomor 10, Eriksen bisa jadi nomor 10. Ya lu cobalah, Mount bisa jadi nomor 10. Betul, kan. Lu sampai sekarang terus buat apa lu beli pemain versatile tapi nggak dipakai? Masih nggak paham aku, Cok. Fungsinya Mount itu apa, Pak? Gitu loh. Iya banget. Kita tidak akan pernah bisa paham karena dia main dari cadangan. Ini polanya selalu sama. Dia main nih 15 menit, naik 25 menit, 30 menit. Terus jadi main inti cedera. Gak bisa, gak bisa dinilai performanya Mount. Terus kayak yang Rashford itu juga. Aku percaya Rashford itu bukan pemain jelek. Jadi aku mainin terus untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dia, gitu loh. Loh, kalau kayak gitu caranya, apa kabar Anthony, Pak? Ya kasihan dong Anthony, ya kan? Loh, aku ya butuh waktu untuk butuh kepercayaan dari pelatih dong untuk mengembalikan kepercayaan diriku. Kalau lu cuma percaya sama Rashford, nah terus aku ngapain? Gitu loh. Ya. Maksudku bukan caranya lu mainin terus nih Rashford nih, gitu loh. Untuk mengembalikan caranya permainannya dia yang seperti cetak 30 gol itu, enggak gitu, Pak. Kalau dia terus-terusan flop, yang ada tim rugi dong. Kita sebagai fans nonton aja loh udah enak. Males, Pak. Ya kan? Itu loh. Maksudnya apa ya? Adil lah. Adil. Ya Bruno, gue sih berharap lawan Tottenham dicadangin dulu sih. Ada perubahan sih aku bilang. Gue berharap itu sih. Karena permainan kita udah terlalu template, Pak. Kalau sama Bruno sama Rashford udah kayak ketahuan. Belum main tuh udah ketahuan duluan. Itu masalahnya. Jadi lawan tuh gampang banget. Ini loh, siapa? Bruno. Lu tempel aja dia. Paling mengeluh, ujung-ujungnya jatuh mengeluh. Ya kan? Bikin aja dia sampai mengeluh terus. Frustasi. Morning terus frustasi, udah selesai. Toh dia kalau dapat bola, umpannya mana? Rashford. Udah lu jangan kasih space sama Rashford dulu, pepet terus udah selesai. Ya oke, kita coba minggu ini kita tidak ada tebak skor ya. Karena kita cukup males. Takut ini lawan Madison-nya Spurs ini yang lagi berapi-api ini. Kandang Padahal. Tapi Old Trafford tuh udah nggak sangar, Pak. 1-4, Cok. Loh, jangan tebak skor 1-4. Bodoh amat kalah. Jangan dong. Biar kebalik gitu loh. Biar kebalik ya. Iya, biar kebalik. Jangan nge-jinx dong. Tahu? Biar kebalik betul dong. Apa? Dia menang dong. Tahu? Apa tuh? Ada yang mau tambahin lagi? Tebak skor dah. Gak usah lah ya, kita gak usah tebak skor lah ya. Minggu jadi nobar gak nih? Banyak yang nunggu ini. Jadi dong. Jadi tetap ya. Kayak ini lo capek itu, Cuk. Sakit ya. Oke, ini oke kok. Kan sakit gak? Tergantung komennya banyak kita kok. Oh, by the way, thank you sudah 6.000 subscriber. Oh iya benar. Thank you guys. Kita minta 40 langsung cepet itu. Bisa 4.000 lagi gak bisa? Dari 40 target kita cemban guys. Musim ini Pokoknya guys. kalau musim gak cemban,
Beda. Sorry to say kita akan tutup channel ini guys. Sorry. Enggak, ini bukannya apa ya, cuman ngancem aja kan. Thank you semua sudah nonton. Jangan lupa terus support channel ini. Koko Tato, Koko Eda, Koko Enes ini di support, like, comment, subscribe dong. Betul sekali. Thank you Kak Bos. Minggu nobar 10.30 pasti. Kita juga akan kedatangan Koko Martin lagi ya. Wah. Koko Martin is back. Ya 10.30 akan ada jangan mengecewakan pundit ya. dari Banjar nih, Koko Martin. Iya. Ya. Semoga kita menang hari Minggu. Bye bye. Manchester always red. Lama. Beda. Capek gue gitu. Lagi mengecewakan sih. Pokoknya kalau lagi mengecewakan Manchester always red aja lah. Gak bukan apa ya, cuman ngambek aja. Bye. Bye.